Orang Malaysia tuh rasis nggak sih, Bub, terhadap orang Indonesia? Gue dulu tuh kuliahnya di Malaysia. Ya udah, kita bahas aja pandangan orang Malaysia terhadap orang Indonesia tuh kayak apa sih? Perbedaan yang mencolok warga negara kita Indonesia sama Malaysia itu dari dari bahasa dulu ya. Jadi gini, ini mencolok banget nih. Ngapain sih liburan ke Malaysia? Orang 11-12 kok sama Indo. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Oke, sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke geng, seperti biasa hari ini saya akan mereaksi salah satu video yang menurut saya ini harus kita bahaskan dan juga harus kita luruskan. Karena ada salah satu mahasiswa Indonesia yang mengejar pendidikannya di Malaysia atau bersekolah university di Malaysia. Dan beliau berbicara katanya Malaysia, Indonesia itu rasis. Rasis itu seperti dipandang sebelah mata gitu geng ya, kalau atau seperti direndahkan seperti itu. Nah, apa sih yang membuat rasis itu, tentang apanya gitu kan? Cuma langsung kita saksikan videonya geng. Orang Malaysia tuh rasis nggak sih, Bub, terhadap orang Indonesia? Pertanyaan ini selalu keluar tiap kali gue cerita gue dulu tuh kuliahnya di Malaysia. Ya udah, kita bahas aja pandangan orang Malaysia terhadap orang Indonesia tuh kayak apa sih? BTW, buat kalian yang nyari tas anti api, bisa langsung cek di keranjang kuning ya. Bisa juga beli dari keranjang kuning yang ada di profil. Oke, pertama-tama kita bahas yang masalah rasisme dulu nih. Biasanya kejadiannya tuh di KL. Jadinya perspektif mereka terhadap Malaysia itu berdasarkan pengalaman mereka yang mereka rasakan di KL. Kalau menurut gua, kalau konteksnya udah KL, jangankan rasis ke orang Indonesia. Beberapa dari mereka aja, gue ulang sekali lagi ya, beberapa dari mereka aja ada yang ngerasa lebih tinggi daripada negeri lainnya nih. Makanya waktu gue kuliah di Kedah ya kan, anak-anak yang non KL tuh kadang-kadang kalau ngeliatin anak KL, perangai budak bandar. Tapi ya guys, kenapa orang KL bisa kayak gitu? Ya gue juga kalau jadi orang KL kayaknya bete sih. Tiap tahun berjuta-juta imigran datang gitu ya, pasti kan lo juga kayak bingung gitu loh. Ini orang-orang kok datang banyak banget buat kerja di mari ya kan? Kita sebagai rakyat aslinya gimana nih nyari kerjanya gitu. Jadi mungkin awal rasismenya dari situ kali ya. Soalnya kan yang datang-datang dari luar ini, termasuk yang dari Indonesia juga kadang-kadang suka melanggar aturan kan. Jadi ya beda juga ya. Bayangin aja deh kalau misalkan di Jakarta tiba-tiba kedatangan jutaan imigran gitu kan, yang nggak ngerti budaya sini, peraturan sini, terus tiba-tiba bikin onar. Kayak di Bali aja deh. Kita kan juga bete ya, mungkin awal rasismenya dari situ. Tapi kalau misalkan lau jalan-jalannya ke Melaka, Pineng, Langkawi, Pulau Perhentian, Trengganu, Sabah, Sarawak, itu santuy si milik itu menurut gua. Gue nggak pernah sih ngerasain yang aneh-aneh kalau misalkan di Kedah lah, Langkawi, Pineng gitu-gitu nggak pernah. Tapi kalau di KL iya kayak diliatin, terus di treat kurang baik. Kalau di KL sih itu udah gue udah kenyang lah. Nah, terus kalau misalkan pandangan orang Malaysia terhadap Indonesia itu kayak apa sih? Kalau berdasarkan teman-teman gue nih ya kan di kampus, mereka rasanya tuh orang Indonesia tuh ekstrovert dan berisik. Kayaknya nih ya, kalaupun lo introvert di Indonesia, lo kalau udah keluar negeri dilihat orang tetap ekstrovert sih. Mungkin dari cara kita bertanya ke pertanyaan-pertanyaan personal, terus juga kalau kita udah ketemu sesama Indonesia, ngomong udah kayak nggak ada tembok, kayak kan gede aja gitu suaranya. Jadi bagi mereka tuh kita ekstrovert dan berisik. Nomor 3, mereka ngelihat kita tuh bebas. Bebasnya tuh bener-bener kayak boncengan cowok cewek di motor. Terus juga beberapa dari anak Indonesia ada yang berempati ya kan. Terus apa namanya, banyak yang jalan cowok cewek berduaan doang, tapi sebenarnya nggak pacaran gitu, kayak cuma sekedar hangout gitu. Jadi mereka ngiranya kita tuh liberal banget lah. Terus yang nomor 4, beberapa orang Malaysia merasa kita ini kurang educated. Tapi kalau menurut gua, dengan kemudahan program edukasinya Malaysia, ya make sense banget sih. Mereka ngerasa kita uneducated.
Emang program edukasinya kayak apa, Bub? Jadi di Malaysia itu ada namanya sistem PT-PTN. Mungkin yang udah nonton video gue sebelumnya udah tahu ya arti PT-PTN. Tapi PT-PTN ini adalah merupakan pinjaman dari pemerintah supaya kalian bisa kuliah. Jadi kalian kuliah pakai duit pemerintah dulu. Nanti kalau udah lulus pas udah dapat kerja gajinya dipotong buat bayar pemerintah. Tapi kalau misalkan IPK kalian tuh di atas 3,5 kalau nggak salah, nah si PT-PTN ini jadi gratis. Jadi kalau misalkan kalian mau kuliah di sana ya nggak perlu kerja banting tulang dulu, bisa pakai uang pemerintah dulu. Jadi ya itu perbedaannya. Kalau misalkan di sana jadi sarjana itu merupakan hal yang lumrah gitu. Kalau di sini mungkin kalau di daerah-daerah tertentu lu bisa jadi sarjana itu udah wah banget. Jadi buat masukan aja nih ke pemerintah Indonesia, kalau emang mau edukasi merata ya mungkin bisa bikin program kayak Malaysia gini. Jadi semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk kuliah. Oke, lanjut. Ini yang terakhir. Orang Malaysia itu ngerasa orang Indonesia itu kreatif, banyak akalnya. Terlihat jelas kalau misalkan lagi kerja kelompok ataupun menciptakan sebuah performance. Tapi yang nomor 5 gue nggak gitu kaget, karena kalau dari segi dunia entertainment aja di Asia Tenggara yang ngelit itu menurut gue Indonesia dan Thailand, yang bisa dibilang head to head lah bersaingnya gitu kan. Terus juga kalau misalkan kita ada event di Indonesia, ya opening Asian Game aja udah apa itu kayak groundbreaking banget, bener-bener pemegang rekor lah. Kayaknya opening Asian Game terkeren so far gitu kan. Jadi kalau soal kreativitas sih gue sangat-sangat tidak meragukan untuk orang Indonesia ya. Oke, itu dia tadi pandangan orang Malaysia terhadap orang Indonesia kayak apa. Jadi menurut gue sih memang orang jahat tuh ada di mana-mana ya. Tapi tenang aja, menurut gue Malaysia sih aman banget lah buat kalian travel ataupun kuliah. Kalian nggak perlu takut dibully atau didiskriminasi sampai segitunya. Enggak lah, aman-aman aja menurut gue. Oke, bye-bye. Nah, seperti itu yang sudah dijelaskan panjang lebar. Sebenarnya bukan rasis ya, tapi ya begitulah. Kalau kalian mempunyai pandangan berbeda, nggak masalah. Setiap orang itu mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Apabila Anda ingin memberi masukan, nggak masalah. Tulis saja di kolom komentar, geng. Kami sangatlah bersedia untuk membacanya. Pasti akan saya baca. Pasti itu kalau saya baca, beneran. Nah, di video selanjutnya itu ada salah satu mahasiswa juga, geng, yang dari Indonesia ke Malaysia. Beliau bukan berbicara ataupun cakap tentang rasis, namun beliau berbicara sosial yang nggak ada di Indonesia, yang nggak ada di Indonesia, ataupun bisa dibilang culture shock gitulah ya. Jadi kalau Anda mau ke Malaysia itu nggak ada kata-kata ini. Jadi kalau Anda mendengar kata-kata ini biar tahu, nanti kalau masuk ke Malaysia itu biar nggak shock, biar tahu kalau orang berbicara ini artinya ini gitu, geng. Nah, penasaran kan videonya itu seperti apa? Jom langsung kita saksikan, geng. Oke, sorry kenapa gue berpakaian seperti Avatar of Aang. Enggak, ini anduk gue mau mandi tapi ntar dulu ya. Gue mau bahas video ini. Perbedaan mencolok warga negara kita, Indonesia sama Malaysia itu dari, I will say dari bahasa dulu ya. Jadi gini, ini mencolok banget nih. Orang Indonesia, terutama di Jakarta, gue ngomongin Jakarta aja ya. Gue nggak tahu di bagian lain mungkin lebih parah. Mungkin kalau state bahasa bagus Bali, karena Bali itu ya tadi udah startup internasional. Everyone, bule-bule semua datang ke Bali, dan Bali itu adalah kota turis segala macem. Jadi wajib pada bisa bahasa Inggris. Nah di Jakarta itu, nih, lo tau gak kalau lo mau belajar Inggris, mau ngomong Inggris, mereka social lo akan ngejudge ngomong kayak gini. Ini aksen Jakarta. Apaan sih lo ngomong apaan sih? Wah gak ngerti. Ngapain sih lo lagi ngomong pakai bahasa Inggris ah? Biar apa sih lo? Gaya-gayaan aja lo pakai bahasa Inggris ya elah. Ma lo jual nasi goreng no? Makan gorengan aja ngomong pakai bahasa Inggris. Dah. Bocah zaman sekarang. Nah, itu adalah interpret gua dari sisi orang Jakarta. Orang Jakarta kayak gitu. Alias ini adalah keterbelakangan. Jujur ini gak akan bikin negara maju kalau manusianya pada kayak begitu. Again, gue gak bilang semuanya kayak gitu. Cuman kebanyakan mostly lokal pada kayak gitu. Kecuali yang orang kaya. Jujur, orang kaya itu tarafnya beda. Dia dari sekolahnya juga udah mungkin sekolah internasional, pakai bahasa Inggris. Terus juga mereka mungkin berbisnis dengan orang-orang luar juga. Jadi mereka pada bisa, pada oke. Tapi di sini, I would say kalau di Malaysia itu orang kota udah bisa Inggris. Entah lu mau kaya, mau miskin gitu ya. Gue ngomongnya orang kota ya, orang Kuala Lumpur nih. Orang area Kuala Lumpur, orang kota, Inggris tuh udah bisa.
gue tau lah di Malaysia juga banyak kampung, banyak area-area terpelosok, area-area yang masih kita bisa bilang kayak area Upin Ipin gitu, masih banyak juga. Cuma ya mungkin mereka itu nggak bisa banget yang sehari-hari gitu, mungkin mereka masih pakai ngomong Melayu 100% gitu. Kan kalau untuk di kota nggak ada yang namanya ngejudge kayak lu so Inggris najis gitu. Gue udah nanya teman-teman lokal, gak ada yang kayak gitu, dan mereka bodo amat gitu. Kalau misalnya mereka nggak ngerti ya udah bodo amat. Kalau di Indonesia, lu yang nggak ngerti, lu tuh kayak ngajak orang buat nggak ngerti juga. Kayak, lu ngapain sih ngomong pakai bahasa Inggris najis tau gak gini gitu. Ya kalau lu nggak paham ya udah cukup lu yang bego, jangan ngajak orang jadi bego gitu. Ini adalah pesan gue buat teman-teman Jakarta. Jadi jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, untuk tetap maju. Dan karena kalau lu bisa, mereka nggak ada hubungan sama hidup lo, yang berhasil lo. Mereka nggak. Mereka akan stuck di belakang dan lo akan maju ke depan. Gitu sih. Itu perbedaan yang sangat mencolok banget di sini. Saya beri tambahan sedikit ya, geng. Karena tadi abangnya tadi membicarakan yang di pelosok. Nah, saya sendiri merantau di Malaysia sini, saya pun di bagian pelosok ya. Dan di sini tuh banyak juga orang-orang yang budak-budak ya di sini bilangnya kalau masih kecil itu bersekolah tinggi-tinggi sampai universitas dan rata-rata di sini tuh memang memakai bahasa Inggris, geng. Malah bahasa Melayu itu di nomor kedua kan gitu loh. Oke, bahasa Melayu itu untuk orang-orang yang orang awam seperti orang yang lebih tua, ke teman-temannya dia. Tapi kalau ke sahabat-sahabatnya dia yang sama-sama bersekolah, sama-sama sekolah gitu kan, rata-rata itu pasti ada selipan-selipan bahasa Inggrisnya. Jadi kayak sudah terbiasa. Atau mungkin Malaysia ini dulunya dijajah oleh Inggris gitu, saya pun kurang tahu. Nah, seperti itu. Nah, kalau abangnya tadi itu berbilang tentang Jakarta. Nah, ini ada salah satu orang Jakarta, geng, pergi ke Malaysia untuk melancong atau jalan-jalan, dan dia itu bilang apa sih bedanya Malaysia dan Indonesia, dan beliau juga berbicara buat apa pergi ke Malaysia kalau Malaysia dan Indonesia itu serupa. Nah, penasaran kan videonya itu seperti apa? Coba langsung kita saksikan lagi, geng. Ngapain sih liburan ke Malaysia? Orang 11-12 kok sama liburan. Indo. Ah, masa sih? Pasti yang ngomong gitu cuman ke Twin Tower doang deh. Nih, sekarang gue lagi di Ipoh, tempat wisata Malaysia yang kayaknya tuh lagi trending. Ipoh ini tuh bisa dibilang kayak semacam desa yang tempat wisatanya tuh kebanyakan alam. Contohnya nih Goa Tempurung. Yang jiwa eksplorasinya tinggi pasti seneng deh. Soalnya tuh masuk ke sini beneran berasa kayak lagi ada di film Indiana Jones. Betul. Abis dari Goa, kalian wajib mampir untuk makan nasi ganja. Gue tuh udah makan sekitar 2 Ini suapan yang dan bikin gue tuh beneran ngiler nyari ini. mana ganjanya. Ternyata itu tuh makna tersirat, guys. Jadi saking enaknya kita makannya tuh pengen lagi kayak ganja. Terakhir, kalian belum ke Ipoh, kalau belum ke makin Concubine gitu ya. Lane. Bagus tempatnya, kayak ala-ala Chinese Old Town gitu. Banyak kafe, tempat-tempat foto mural, sampai jajanan-jajanan lucu. Jangan lupa untuk cek hari kedatangan kalian ya, karena ini gue datang hari Senin dan banyak toko tuh yang udah tutup. Jadi gimana? Kalian udah tertarik belum ke Malaysia? Nah, jadi gimana, geng? Kalian sudah tertarik belum ke Malaysia? Jangan takut, geng, kalau pergi ke Malaysia. Di sini tuh semuanya ada. Ya, memang di Indonesia pun juga ada yang mewah. Di sini pun juga ada. Di sini pun semuanya ada, lengkap, geng. Beneran dan murah. Dan satu hal lagi, geng. Orang Malaysia sini juga ramah-ramah, geng, karena banyak kreator-kreator yang bilang katanya Malaysia ini orangnya cuek, Indonesia lebih ramah gitu ya. Tapi yang saya ketahui enggak, geng. Di sini pun orangnya juga ramah-ramah juga, serupa aja. Menurut saya semua itu tergantung kita ya. Kalau kita itu memberi senyuman, memberi muka yang ceria gitu kan, otomatis orang sini pun juga memberi respon yang seperti itu juga. Nah, kalau kita di sini memberi muka yang masam, marah-marah gitu, siapa juga yang mau menerima, dia pun juga nggak terima kalau seperti itu. Jadi semuanya tergantung kita sendiri gimana cara menyikapinya gitu ya. Nah, video selanjutnya geng-geng mau request apa silahkan DM TikTok saya Zainal Satori 77. Oke, jumpa kembali di video yang selanjutnya. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.